Assalamualaikum Besti. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Cermin, ceramah mini Ramadan, edisi 10 hari terakhir Ramadan. Terbebas dari api neraka. Kali ini kamu akan mendengarkan ceramah bersama Ustazah Uswah Hasanah, Ustadz Syahid, dan Ustazah Istiqomah. Kuy Besti bercermin untuk terbebas dari api neraka. Cermin, ceramah mini Ramadan, hanya di LPPDI Iqra Official, supported by Askam Media. Cermin, ceramah mini Ramadan, kali ini membahas tentang siapa yang bisa bebas siksa api neraka bersama Ustazah Istiqomah. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Alladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Da'iyan ilal haqqi sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sobat Cermin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sudah sampai pada 10 hari terakhir. Setelah kita ketahui apa-apa saja yang dapat mengantarkan kita ke dalam neraka dan bagaimana yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari api neraka, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah, tahukah Sobat Cermin semuanya, ada golongan-golongan yang Allah haramkan dirinya, kulitnya, tubuhnya tersentuh oleh api neraka. Suatu hari Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat, apakah kalian ingin tahu siapakah golongan-golongan yang diharamkan oleh Allah tubuh dan kulitnya tersentuh api neraka? Para sahabat bersemangat, tentu wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Kami ingin tahu. Siapa yang tidak ingin tahu? Kita semua ingin tahu dan kita semua ingin termasuk ke dalam golongan tersebut. Siapakah itu? Yang pertama adalah orang yang hayyin. Apa itu hayyin? Orang yang hayyin adalah orang yang memiliki ketenangan, keteduhan dalam jiwanya secara lahir dan batin. Ia tidak suka memaki orang lain, tidak suka memaksa orang lain, tidak suka menghina orang lain, punya pertimbangan dalam berkata, dalam berbuat, tidak suka menyakiti hati orang lain. Apakah kita sudah termasuk dari orang hayyin tersebut? Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Lalu kemudian orang yang kedua, golongan yang kedua adalah orang yang layyin. Apa itu layyin? Layyin adalah orang yang ketika berbicara, mereka menyampaikannya dengan sangat santun, dengan sangat lembut, tidak kasar, tidak menyakiti hati orang lain, tidak semaunya sendiri, tidak galak ketika ada orang lain berbuat salah. Kamu salah, aku benar, seharusnya tidak seperti itu. Dalam Islam tidak boleh, haram dan yang lainnya. Dia lemah lembut dalam berbicara, lemah lembut dalam menyampaikan, lemah lembut dalam mengajak orang lain masuk ke dalam Islam, dalam menyampaikan amal-amal dan mengajak orang-orang melakukan amal ma'ruf. Yang ketiga adalah orang yang qarib. Golongan orang-orang qarib ini seperti apa? Orang ini adalah orang yang supel, humble, menyenangkan. Jika orang-orang lain dekat dengannya, mereka senang, mereka bahagia, mereka merasa nyaman. Ketika orang meminta bantuan kepadanya, mereka cepat untuk segera datang. Lalu yang terakhir, golongan yang keempat adalah orang yang sahel, orang yang mudah. Mudah apa? Mudah membantu orang lain, mudah menolong orang lain, mudah untuk mengeluarkan tenaganya, hartanya
untuk bisa menolong orang lain, sehingga orang lain merasa nyaman kepada dia, tidak merasa aku tidak enak meminta kepada atau meminta pertolongan kepada orang tersebut. Masya Allah. Kalau melihat dari hadis ini rasanya sederhana ya. Dari 4 golongan tersebut, hayyin, layyin, qarib, dan sahl. 4 golongan tersebut rasanya ini seperti orang-orang atau sifat-sifat yang biasanya kita sering lihat atau yang biasanya kita inginkan kita memiliki sifat tersebut. Rasulullah tidak menyebutkan di hadis tersebut orang yang sholat tahajud setiap malam, orang yang berinfak setiap pagi, berpuasa 3 hari dalam sebulan, puasa ayyamul bid setiap bulan. Rasulullah juga tidak menyebutkan harus khatam Al-Quran selama 1 bulan dan yang lainnya. Tapi Rasulullah menyebutkan 3 golongan orang yang dilindungi oleh Allah dari api neraka, yang bahkan neraka itu haram untuk menyentuh tubuhnya, adalah orang yang tadi, hayyin, layyin, qarib, dan sahl. Dari keempat golongan tersebut ada kisah menarik dari Rasulullah SAW yang dapat kita contoh. Mesti sobat cermin semua sudah pernah mendengar kisah Rasulullah bersama dengan Yahudi buta yang berada di pojokan pasar, yang setiap harinya dia mengolok-olok Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar mendatangi istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, semua amal kebaikan Rasulullah sudah saya ikuti, sudah saya jalani. Apakah masih ada amal Rasulullah yang tidak saya ketahui dan saya bisa mengamalkannya? Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah, menjawab, ada satu amalan Rasulullah yang mungkin belum diketahui oleh orang lain. Rasulullah setiap hari datang ke pasar, mendatangi seorang Yahudi buta yang ia dikenal selalu berteriak-teriak menghina, mengolok-olok Rasulullah. Ia berkata bahwa Rasulullah itu pembohong. Ia berkata bahwa Rasulullah itu pendusta, ajaran-ajarannya itu salah, dan yang lainnya. Lalu apa yang Rasulullah lakukan kepada Yahudi buta tersebut? Setiap hari Rasulullah membawakan makanan untuknya, mengambilkannya sedikit demi sedikit, melumatkannya di dalam mulut Rasulullah dan menyuapinya. Rasulullah saat itu tidak bicara apapun kepada Yahudi tersebut. Bahkan Rasulullah tidak marah ketika Yahudi tersebut terus mengolok-olok dia. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berusaha untuk bisa mengamalkan amalan tersebut. Ia lakukan, ia pergi ke pasar dan menemui Yahudi tersebut. Seperti Rasulullah, Abu Bakar membawakan makanan untuk Yahudi buta. Ia ambil sedikit demi sedikit makanan tersebut, kemudian ia masukkan langsung ke dalam mulut Yahudi tersebut. Yahudi itu terkaget, tersontak. Siapa kau? Kata Yahudi buta. Kamu bukanlah orang yang biasa datang kepadaku, memberikan makan untukku dan menyuapi aku. Siapa kau? Kata Abu Bakar. Ya betul, saya bukanlah orang yang biasa datang kepadamu. Memang apa bedanya? Yahudi buta tersebut menjelaskan, orang tersebut adalah orang yang baik. Ia sangat lembut, pergerakannya lembut. Sebelum ia memasukkan makanan itu ke dalam mulutku, ia lumatkan dulu makanan tersebut di dalam mulutnya agar mudah untuk aku kunyah dan aku telan. Ia baik, ia lembut dalam memberikan makanan itu ke mulutku. Tidak seperti dirimu. Aku ingin orang itu lagi. Lalu Abu Bakar di sana menangis. Saat itu Abu Bakar menangis dan Abu Bakar berkata, orang tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah yang selama ini engkau ejek-ejek, yang selama ini engkau hina, yang selama ini engkau olok-olok. Dan sekarang beliau sudah wafat, sudah kembali kepada Robnya. Yahudi buta itu kaget. Benarkah yang selama ini menyuapinya dengan sangat lembut, bahkan dilumatkan dulu agar mudah baginya memakan makanan tersebut adalah Rasulullah? Kenapa dia tidak marah kepadaku? Kenapa tidak membalas perkataanku, hinaanku? Tapi dia hanya diam dan terus berbuat kebaikan setiap harinya.
Aku menyesal sekali. Dan pada saat itu pula Yahudi buta tersebut masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah. Kisah yang amat menarik bagi kita yang memiliki banyak hikmah, yang ternyata dari perlakuan baik kita kepada orang lain bisa menjadikan jalan hidayahnya Allah untuk orang lain. Maka menjadi muslim yang baik harus juga bisa memiliki akhlak yang baik kepada saudara-saudara kita. Lalu apakah kita sudah termasuk dari orang-orang itu? Kita introspeksi diri selama bulan Ramadan ini. Sudah menuju penghujung bulan Ramadan, apakah pernah ada perkataan kita yang menyakiti hati orang lain? Apakah pernah ada orang lain yang meminta bantuan kita tapi kita tolak, sedangkan saat itu kita mampu? Kita koreksi diri kita lagi. Jangan sampai kita meninggalkan bulan Ramadan ini dengan hal yang tidak ada bekasnya sama sekali dalam diri kita. Sembari kita berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meminta ampunan dan meminta dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka, kita juga berusaha di 10 hari terakhir ini untuk memperbaiki akhlak kita. Untuk berkata kepada Allah, ya Allah, aku benar-benar memohon rahmat-Mu. Aku benar-benar memohon surga-Mu ya Allah. Aku benar-benar minta ampun dan minta perlindungan dari neraka-Mu ya Allah. Dan aku akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba-Mu yang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian di waktu lain, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat. Beliau menyampaikan sebuah hal sukacita, tapi ada beberapa hal yang harus kita hindari dari hadis tersebut. Yang pertama adalah Rasulullah menyampaikan, Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Rasulullah SAW menjamin surga bagi kita. Surga, di tepian surga Rasulullah menjamin kita akan mendapatkannya. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dari pihak yang benar. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Rasulullah menjamin bagi orang yang meninggalkan berkata bohong walau sekadar dia bercanda. Rasulullah menjamin ia adanya tempat untuk dia di surga, di bagian tengah surga, bagi orang yang meninggalkan kebohongan, meninggalkan berkata bohong, walau dia sedang bercanda. Lalu yang ketiga adalah Rasulullah menjamin tempat yang tinggi, yang di atas bagian dari surga, bagi orang yang memperbaiki akhlaknya, yang mengindahkan akhlaknya, yang membiasakan dirinya untuk berakhlak karimah. Hadis ini sebagai busyra bagi kita, sebagai kabar gembira bagi kita, bahwasanya ternyata masuk surga itu mudah ya. Meninggalkan debat walau sebenarnya kita benar, meninggalkan berkata bohong walau kita sedang bercanda, dan kita berusaha untuk selalu memperbaiki akhlak kita sehari-hari. Maka dari dua hadis yang telah saya sebutkan, dapat kita simpulkan bahwasanya masih banyak hal-hal yang dapat kita raih, terutama yang dapat kita usahakan dalam bulan suci Ramadan ini yang hanya tinggal beberapa hari lagi, untuk terus berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, agar kita terhindar dari api neraka dan Allah izinkan, Allah ridho kita masuk ke dalam surga. Sobat Cermin, tanyalah kepada diri kita sendiri, apa yang masih kurang dalam Ramadan kita ini. Anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Setelah Hari Raya Idul Fitri bisa jadi umur kita sudah tidak ada, kita sudah meninggal dunia. Jika kita beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini, insya Allah kita tidak akan merasa rugi ketika Allah akan mencabut diri kita.
Sekalipun qadarullahnya kita punya umur yang panjang, semoga dengan pembiasaan kita, amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, menjadi kebiasaan sehari-hari kita di bulan-bulan berikutnya. Berusahalah untuk istiqomah untuk bisa menuju takwa. Allahu a'lam bishawab. Astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermin Ceramah Mini Ramadan. Mini waktunya, maksi manfaatnya.